Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, silakan berdiri, dicek kerapiannya, hasduknya. Kalau misalkan ada sampah di meja, di bawah meja, silakan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Oke, silakan. Mbak Gresika, hasduknya dirapikan. Nah, ayo hasduknya dirapikan dulu terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong Mbak Astri, ketua kelas, dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa dalam hati bersama. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk teman-teman? Ada Bu. Ada? Siapa yang tidak masuk hari ini? Maisela. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga teman kita Tuti akan memberikan kata-kata hari ini sebagai motivasi untuk kalian. Kata-kata hari ini dari Pak Mario Teguh, di mana masa depan memang tak pasti. Tapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita akan sukses. Siapa yang mau sukses? Ayo. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau kita bisa berusaha dengan keras, insya Allah kesuksesan itu dekat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perusahaan jasa. Siapa yang masih ingat perusahaan jasa itu perusahaan yang bagaimana? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Emma. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Ocha. perusahaan jasa itu tidak menghasilkan barang. Boleh. Oke, jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang berupa layanan dan tidak menghasilkan barang. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu kira-kira seperti apa ya? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak Nirmala. Ada peralatan, diperlukan tenaga ahli. Ada peralatan dan diperlukan tenaga ahli. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ayo, ada lagi yang bisa menambahkan? Mbak Denis? Oke. Tidak ada produknya, jasa bervariasi dan tidak ada harga pokok. Oke, tidak ada produknya, jasanya bervariasi dan tidak ada harga pokok. Bagus sekali. Itu adalah karakteristik dari apa? Perusahaan jasa. Nah, teman-teman, anakku sekalian, coba kita bayangkan kita ini adalah sebagai seorang owner salon. Nah, kalau kita sebagai owner salon, misalkan kalian mau mengadakan atau membeli sebuah peralatan, kira-kira kalian akan mendapatkan bukti transaksi? Ya, Bukti transaksi, kwitansi, atau nota. Nah, dari bukti transaksi tersebut, apakah bukti transaksi tersebut akan kalian bukukan? Ya. Apakah dibuang setelah beli peralatan? Enggak dibukukan. Tidak dibukukan. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan dibukukan, bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Gimana? Apakah ditempel di buku? Belum tahu ya? Belum. Oke, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menentukan mekanisme debit kredit perusahaan jasa dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh transaksi sesuai dengan saldo normal perusahaan jasa dengan benar. Nah, sebelum kita mencatat atau membukukan bukti transaksi tersebut, kita harus tahu mekanisme debit kreditnya. Nah, ini juga pelajaran di minggu kemarin tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana dari transaksi nanti dibuktikan dengan bukti transaksi. Dari bukti transaksi barulah kita catat di jurnal.
hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme debit, kredit, dan juga analisis transaksi. Silakan diperhatikan deh ya. 5 jari. Oke. Untuk ibu jari ini fungsinya adalah harta. Kalau yang dari telunjuk adalah utang. Yang tengah ini modal. Yang jari manis ini adalah pendapatan, dan yang jari kelingking ini adalah beban. Ibu jari dengan kelingking kita tutup. Nah, yang kita tutup saldo normalnya di sisi debit. Saya bukakan nih contohnya. Oke, supaya kalian mudah dalam memahami mekanisme debit kredit ya. Jika bertambah dia di sisi debit, jika berkurang dia di sisi kredit. Bisa dipahami? Bisa. Mudah, lebih mudah pakai tangan ya? Iya. Oke. Kemudian yang berdiri ini ada utang modal pendapatan. Ya, utang modal pendapatan saldo normalnya dia di sisi kredit jika sehari-hari. Oke, Bu Tuti punya video pembelajaran mengenai analisis transaksi. Ada contohnya. Sebentar ya, saya tampilkan dulu kasus. Nah, silakan diperhatikan di sini. Pada suatu hari, Tuan Baskara ingin membuka sebuah bengkel di dekat rumahnya. Bengkel Tuan Baskara diberi nama Bas Service. Sebagai modal awal, Tuan Baskara menyetor ke bengkelnya sebesar 75 juta. Sebagai modal awal ya. Bantulah Tuan Baskara untuk menganalisis transaksi tersebut. Nah, silakan dibaca dulu, dipahami dulu. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara Tuan Baskara tadi mencatat transaksinya. Oke, saya beri waktu. Kira-kira yang mana ya? Sudah bisa dipahami masalahnya? Sudah. Ada yang mungkin bisa mencoba menjawab pertanyaan atau masalah yang di depan? Oke, silakan Mbak. Transaksi tersebut akan Iya. berpengaruh di kas bertambah di sisi kredit dan juga bertambah namun di sisi kredit. Gimana? Pelan-pelan, enggak apa-apa ya. Kan masih awal. Gimana Mbak Dewi? Ya. Transaksi Iya. akan berpengaruh di kas bertambah di Di sudut sini, Mas Afla, Mas Tantra. Oh, silakan. Apa mau tanya apa? Kredit debit itu apa? Debit, kredit atau kredit debit itu apa? Oke. Iya, dari tadi kita sudah bahas debit, kredit. Mungkin sebelum Bu Tuti jawab, ada yang bisa menjawab apa itu debit, kredit? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Yang dimaksud di sini debit, kredit itu adalah istilah yang digunakan di dalam akuntansi. Ya, jadi debit kredit itu kalau kita belajar akuntansi kita nggak lepas yang namanya dengan debit kredit. Jadi dia itu istilah yang ada di dalam akuntansi. Debit digunakan jika terjadi penambahan aktiva atau harta. Sedangkan kredit digunakan jika terjadi pengurangan aktiva atau harta. Kalau debit itu di sebelah kiri. Kalau ini kiri ya. Kalau sama kan kiri ya. Nah, kalau kredit itu posisinya di sebelah kanan. Jadi kiri kanan. Kalau sampean berarti gini, kiri kanan. Yang kiri tadi adalah debit, yang kanan adalah kredit. Bisa dipahami Mas Tantra? Bisa, alhamdulillah. Akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Saya minta tolong kalian pindah tempat sesuai dengan kelompok yang di depan ya. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Ya. Silakan berpindah ke kelompok yang sesuai di depan. Ya.
Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sini ya. Ini kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Kenapa sini, Mbak? Enggak apa-apa. Sudah? Bu Tuti akan membagikan LKPD yang kalian harus menyelesaikannya dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, harus menyelesaikannya dengan kelompok masing-masing. Selesaikan kasus yang ada di LKPD ini dengan baik dan benar. Ya, nanti silakan diskusi. Nanti sama-sama temannya. Ya, saya bagi dulu ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Dan ini untuk kelompok 5. Oke. Silakan dikerjakan ya. Nanti diberi Bu Tuti waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jika kalian masih ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, boleh tanya Bu Tuti. Kalian juga boleh mencari jawaban atau membaca sumber dari buku kalian. Bawa buku semua kan teman-teman? Ya, bawa buku ya. Bawa buku semua. Silakan dibaca. Di situ sudah ada materinya. Di modulnya Bu Tuti juga ada. Silakan dikerjakan. Oke. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya sama Bu Tuti. Ya. Atau ini bisa dilepas dulu nggak? Biar enak kerja. Iya, biar bisa itu nggak apa-apa. Oke. Gimana? Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Nah, ini dilepas bisa biar enak. Iya. Siapa yang bagian nulis di sini? Emma. Nah, nulis nah. Ya. Nah, khususkan. Oke. Nah, ini kasus yang pertama ini kas. Kas itu kan dia normalnya di mana tadi? Dia kan termasuk harta. Ibu jari ya tadi. Nah, jadi dia harus debit. Oke. Tulis tandanya dulu. Gitu nanti dan seterusnya. Serah. Ya. Oh, ya, ada apa? Kenapa? Iya, yang ini ya. Enggak apa-apa, gantian sama temannya. Nggih, ada apa Mbak Dimana? Oh iya, benar seperti itu, boleh. Nanti yang kasus yang kedua ini dilepas saja biar enak. Ini dilepas. Enggak apa-apa, ini dipasang lagi ya. Oh, sudah kasus yang kedua. Sudah benar kan? Coba. Oh, kas itu termasuk harta tadi ya? Nah, ini yang ini? Oh, ini masih belum ya. Silakan dilengkapi dulu. Ada kesulitan? Tidak. Kalau misalkan nanti bisa boleh baca bukunya dibaca. Itu ya. Yang bagian nulis si Nirmala. Oh, semuanya. Gantian. Kenapa Grasika? Tidak. Oh iya. Silakan, tidak apa-apa. Ininya. Lepas tak apa-apa. Enak sama ini. Gak apa-apa dilepas. Gak usah takut. Nah. Kan? Biar tidak balak-balik. Ya. Oke. Sekarang yang kedua tadi, kas tadi termasuk apa tadi? Debit, karena dia termasuk harta. Ibu jari. Nah, ya kan tadi harta. Piutang dia termasuk apa tadi? Harta kan? Oh, sebentar. Tunggu dulu ya.
kan seperti dulu. Harta bertambah sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit, beban bertambah sebelah debit, beban berkurang sebelah kredit, utang modal dan pendapatan bertambah kredit berkurang debit. Satu lagi, hutang modal dan pendapatan bertambah kredit berkurang debit. Semangat sekali, tepuk tangan untuk oleh semua. Kamu aja Kak Papa dalam. Ya. Setelah nanti kamu tanya, didengarkan dulu temannya ya. Berdasarkan pemahaman Anda, analisis pengaruh yang ditimbulkan oleh transaksi berikut dan buatlah mekanisme debit kreditnya. Tanggal 2 Januari 2022, Bapak Nikola sebagai pemilik bengkel menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 50 juta untuk modal awal perusahaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Maulid Akanda. Saya Kalista Aulia. Saya disebut Indra. Saya Denis Rizka Andariska Dari Pratama. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, yang kasus 2. Tanggal 2 Januari 2022, Bapak Nikola sebagai pemilik bengkel menyetorkan uang ke perusahaan 50 juta untuk modal awal perusahaan. Setoran awal pengaruh pada akun kas bertambah di sisi debit dan akun modal bertambah di sisi kredit. Selanjutnya, Selanjutnya, tanggal 8 Januari 2022 dibeli perlengkapan bengkel seharga 8 juta secara kredit. Maka pembelian perlengkapan bengkel secara kredit berpengaruh pada akun perlengkapan bertambah di sisi debit dan akun utang usaha bertambah di sisi Tanggal 11 Januari 2022 dibayar sewa gedung untuk 1 bulan sebesar 350.000. Pembayaran sewa gedung berpengaruh pada akun beban sewa bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit. Tanggal 15 Januari 2022 menyelesaikan servis mobil 750 bayar tunai. Menyelesaikan servis berpengaruh pada akun kas bertambah di sisi debit dan akun pendapatan bertambah di sisi kredit. Pada tanggal 12 Januari 2022 diberi pendapatan bengkel seharga 6 juta dibayar 5 juta sisanya 3 bulan. Maka yang berpengaruh pada akun peralatan bertambah 5 juta, kas berkurang 5 juta di sisi kredit dan utang usaha bertambah 3 juta di sisi kredit. oke. Ada yang oke. Mau bertanya kelompok 1 ya. Oke, silakan pertanyaannya sama Mbak siapa?
Kelompok 2. Jika perusahaan membayar utang usaha, maka pengaruhnya adalah akun utang usaha berkurang sisi debit dan akun kas berkurang sisi kredit. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak ada? Masih disimpan sepertinya. Sudah cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diopesian. Bebas sekali dari kelompok 1 sudah mengenal yang mengenai mekanisme debit kredit. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mencoba untuk menganalisis pengaruh transaksi perusahaan jasa dengan saldo normal. Ya, jadi juga kalian sudah mengerjakan LKPD secara berdiskusi, secara berkelompok, sudah ada yang presentasi juga. Dan yang terakhir tadi, kalian untuk yang pengetahuan sudah mencoba mengerjakan kuisis. Nah, nanti kalian juga bisa melanjutkan di rumah. Di situ sudah Ibu sediakan link untuk berlatih lagi mengerjakan tentang mekanisme debit kredit. Oke. Sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, terdapat beberapa akun dalam perusahaan jasa bersaldo normal debit. Di antaranya ada apa saja tadi? Yang bersaldo kas boleh. Piutang usaha, apalagi yang saldo normalnya debit? Beban, apalagi? Oke, hebat sekali ya. Itu adalah yang memiliki saldo normal debit. Kemudian, akun dalam perusahaan jasa bersaldo normal kredit diantaranya apa? Kalau tadi yang debit, sekarang yang kredit. Apa saja tadi? Ada utang, apalagi modal. Hebat sekali. Pendapatan. Ya, oke, ada pendapatan, itu mereka saldo normalnya ada di sisi kredit. Nah, tadi cara menganalisisnya gimana? Karena kita harus tahu dulu mekanisme debit kreditnya supaya bisa lebih mudah dalam menganalisis. Dilihat dari transaksinya seperti apa dulu, ya kan? Pembelian tunai kah? Pembelian apa lagi yang satunya? Pembelian kredit kah? Dan lain sebagainya. Pengetahuan kalian masing-masing, ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu akan siapkan dulu kuisisnya. Nah, kalian bisa men-scan barcode yang ada di depan. Silakan dipindai. Kenapa? Oh. Sebentar, Mbak Grace. Yang lainnya silakan di itu. Ini ya. Ini. Silakan dicari. Yang mana? Yang ini. Yang tadi loh. Nah, terus ini. Ini ya. Sudah semua? Sudah? Hah? Tekan di scan. Oh, sudah masuk ini. Oh ya, belum. Nama panggilan aja tidak apa-apa. Kalau sudah silakan dimulai. Yang mulai dari awal ya? Iya, mulai dari awal. Ini sudah scan semua ya? Belum. Silakan dikerjakan. Sudah masuk. Ya mungkin kalau tidak bisa scan barcode, bisa pakai linknya ya Mbak Astri ya. Sudah bisa di grup. Oke, terima kasih Mbak Astri sudah dibantu. Sudah bisa mulai. Oke, silakan dimulai. Ya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang sekali, oke. Senang banget, seru, oke.
untuk itu sebagai bahan refleksi kalian bisa mengisi lembar refleksi yang telah disediakan Bu Tuti. Silakan di-scan. Di sini ada linknya juga ya. Dikeluarkan kembali HP-nya sebentar. Ya, jawabannya singkat-singkat terserah kalian sebagai bahan refleksi. Sudah di-scan? Sudah. Silakan dicentang-centang sebagai bahan refleksi kalian. Ya. Sudah? Nah, saya gimana? Di situ ada pertanyaan gimana perasaan kalian? Apa yang sudah kalian pelajari seperti itu ya? Iya. Oke. Kalau belajar hari ini, jangan besok pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai proses jurnal umum ya. Proses jurnal umum kalian bisa belajar dulu di rumah sebelum pertemuan selanjutnya. Kira-kira sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Masih semangat? Oke. Sekian dari pembelajaran Bu Tuti, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya.